Manusia itu hanya bisa menyampaikan kalau ada data masuk. Data masuk yang bisa dilihat oleh penglihatan, didengar oleh telinga, atau dicerna oleh pikirannya, masuk data, nanti ditransformasikan jadi informasi, dari informasi di pengetahuan. Ya, setelah mengalami uji-uji, hipotesa-hipotesa dan sebagainya. Itu dasarnya demikian, sehingga dia bisa diuji apakah benar atau tidak, secara logika bagaimana dan sebagainya. Tapi ini mutlak. Ini mutlak, ya. Karena itu dalil atau sumber informasi yang disampaikan untuk menguatkan satu informasi, kita selalu sampaikan dari sini dulu, nanti perbandingannya, baru dinalar secara logika dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke aspek pemahaman. Ya, jadi jangan berhenti sampai ke kita tahu. Sudah tahu, harus paham. Apa maksudnya, arahnya kemana. Nah, lalu yang terakhir setelah paham, itu adalah praktek. Bagaimana prakteknya? Apakah dilakukan, ataukah ditinggalkan, ya kan? Apa cukup sampai ke pemahaman yang memberikan satu inspirasi. Ya, jadi ini bisa dikerjakan, dilakukan, nah, ditinggalkan, ya kan? Atau menjadi sebuah inspirasi saja. Ya, yang harus diketahui sebagai satu motivasi kehidupan. Ya, motivasi. Misalnya saat kita kena musibah, Allah kemudian kisahkan orang dulu pun kena musibah. Ya, jadi orang dulu pun yang soleh-soleh diuji juga. Masa kita yang belum kuat solehnya nggak mau diuji gitu kan? Nanti alasannya disampaikan jadi motivasi. Ada yang informasi disampaikan untuk ditinggalkan. Ya, ini zina berbahaya. Didetilkan pemahamannya. Ini dampaknya akan begini, begini, begini. Ya, ini mirasantika, turun ayat misalnya melarang. Ini dampaknya akan begini, 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 merusak akal, mengacaukan tuturan dan sebagainya. Tinggalkan. Gitu. Ya, ada yang harus dilakukan. Ini konsepnya banyak. Ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak dan seterusnya. Nah, mengetahui sumber informasi, memahami dan mempraktekkan, itu secara singkat disebut dengan tilawah namanya. Ya, secara singkat disebut dengan tilawah. Dari tala yatlu tilawatan. Nah, pola seperti ini yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dianjurkan oleh Al-Quran. Ya, galian kedalamannya disebut dengan fikih namanya. Galian kedalamannya yang melahirkan sebuah produk. Untuk kalau sudah fikih itu mengandung satu bukan hanya pemahaman yang kuat, dorongan untuk mengamalkan, tapi juga mengandung sisi kesungguhan, keseriusan. Ya, jadi pemahaman yang disupport oleh kesungguhan dan keseriusan itu nanti menjadi fikih. Ya, dari tafaqqaha, ya ini dari faqaha, nanti di Al-Qur'an redaksinya ditingkatkan lagi dengan menggunakan ta. Tafaqqaha ya tafaqqahu, ya, tafaqquh. Yang paling dasarnya ini. Ya. Jadi kalau ke tahap ikra itu masih umum, ikra masih di sini untuk mengetahui. Ikra, paling dasar itu paling standar yang ikra, untuk baca untuk mengetahui. Itu awal-awal. Tapi kalau kita sudah mau masuk kepada aspek praktikal, paling standarnya berubah jadi tilawah ke sini. Ya, baca untuk mengetahui, pahami, amalkan. Ya, demikian nanti dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam ibadah. Perintah sholat kan pakai tilawah juga. Quran surah 29 ayat 45. Utslu, ini kata perintahnya utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kalau mau sholat, kata Allah itu biasakan. Kita ketahui dulu bagaimana cara takbir, bagaimana bacaan yang diucapkan. Makanya kita belajar kan? Nah, setelah itu jangan berhenti di sini. Kalau sholatnya ingin berdampak pada jiwa kita, pada perilaku kita. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sampai sini selesai. Belajar tahu cara bacanya, belajar tahu cara gerakannya. Membuka dengan takbir, diangkat tangan misalnya sampai sebahu begini, diucapkan Allahu Akbar, sampai salam, ini kita kerjakan, selesai, gugur kewajiban. Secara fikih benar, dapat pahala. Sampai situ, menjadi perbuatan hasanah. Kan dapat 10 kebaikan, insya Allah sesuai dengan kualitas dari ibadah yang kita tunaikan. Kalau kualitasnya bagus, bertambah. Kalau berjamaah, beda lagi. Itu ada referensi tersendiri di Al-Quran, di hadis menyampaikan kepada kita. Tapi feedbacknya, manfaat dari sholat itu bagi kehidupan kita dan pengaruhnya kepada perilaku itu tidak akan terasakan. Karena apa? Karena level pembelajarannya tidak sampai sini ke pemahaman. Ya kan? Beda ketika Anda menunaikan sholat dengan paham. Kenapa tangannya begini? Kenapa ruku harus jajar? Ya kan? Kenapa sujud harus 7 bagian dari anggota tubuh menempel dengan sempurna? Kenapa kalimat yang diucapkan ini? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Nah, ketika ini semua ada, maka dipraktekkan nanti dalam kehidupan. Baik sifatnya pengetahuan atau pemahaman. Ketika ditransformasikan dalam bentuk perilaku kehidupan, maka muncullah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang terjadi dulu. Ya, orang-orang generasi emas yang terbaik itu. Makanya dari jahiliyah itu bisa bertransformasi menjadi khairu ummah. Kok bisa gitu kan? Ada yang paling sombong sekalipun tiba-tiba ketika sholat jadi orang paling tawadhu. Yang keras jadi orang paling tegas, gitu kan? Yang orang paling pelit, gitu kan? Dan sebagainya jadi orang paling dermawan. Itu bisa merubah perilaku. Nanti ketika masuk fikih, ketika masuk bab syariat, kita akan bahas ini turunannya. Nah, hanya maksud saya ingin saya katakan semua aspek pembahasan kita manhajnya akan begini. Inilah tilawah. Kalau kita serius sungguh-sungguh memahaminya, mendalaminya sampai aspek kepengamalan dan sharing. Ya, berbagi. Jadi nggak berhenti sampai di sini, tapi kita teruskan dengan sifat dakwah. Dakwah, ada unsur berbaginya.
Ya. Ada unsur menyampaikan, mengajarkan, ada unsur tablignya, ada mengajak, ya kan? Dan menyampaikan. Nah, maka katanya berubah nanti menjadi ini, menjadi tafaqquh. Tafaqquha ya tafaqquhu tafaqquhan. Ke sini. Dan ini kalau level belajar kita sampai sini, itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Sama dengan nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Disamakan. Dan disebut diapresiasi oleh Al-Quran naik level menjadi ciri khas orang beriman. Redaksinya menggunakan kata mukmin. Bukan amanu lagi, bukan yu'minun lagi. Mukmin. Mukmin. Nah. Mukmin jamaknya mukminun. Jamaknya mukmin. Terus saya jamakkan saja begini. Ya. Jadi naik level. Kan saya pernah jelaskan perbedaan antara amanu, yu'minun, mukminun. Kalau sudah mukminun, artinya identitas keimanannya melekat pada dirinya. Dan semua aspek perilaku, baik dari perkataan, perbuatannya dibimbing oleh imannya. Karena melekat kuat di sini. Nah, tipikal mukminun itu levelnya sampai sini, sampai tafaqquh. Karena itu, sebagai apresiasi, karena pendalaman, kesungguhan, keseriusan, diturunkanlah Quran surah ke-9. At-Taubah, ayat 122. Ya. Quran surah 9, ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Tafaqquh. Ya kan? Mana unsur dakwahnya? Teruskan ayatnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baik, Masya Allah, ya kan? Wa ma kana al-mu'minun. Mu'minun disebutkannya. Dan tidaklah orang-orang beriman itu yang imannya sudah melekat menjadi identitas bagi dirinya sehingga membimbing perilaku hidupnya. Ya, perilaku yang berkeimanan. Kan? Ada yang perilaku yang berkeilmuan, berkemajuan, berkeimanan. Ini perilakunya berkeimanan. Ya, itu menarik. Tidaklah semuanya pergi untuk berjihad, mempertahankan secara militer karena waktu itu banyak sekali serangan-serangan ya, kepada orang-orang Islam sehingga nanti ada ayat-ayat untuk mensupport mempertahankan diri sehingga kita kenal dengan jihad fisik. Semua bersemangat ya untuk membela iman, membela wilayah, teritorial dan sebagainya karena untuk ibadah kepada Allah. Nah, Allah turunkan kemudian satu ayat yang nilainya serupa dengan itu, dengan jihad itu. Nanti yang tadinya jihad secara fisik ada juga nanti bandingannya jihad dengan ilmu, jihad dengan pikiran, dengan pengetahuan. Ya, falaula min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Nah, maka hendaklah ada sebagian di antara orang beriman itu yang mengonsentrasikan dirinya untuk serius mendalami tuntunan dalam ad-din. Apa itu ad-din? Al-Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, ketika ayat ini diturunkan, komentar semua para ulama tafsir menilai ayat ini semua sama. Ya, apa itu? Ayat ini diturunkan untuk memberikan nilai yang setara dengan jihad secara fisik. Jadi kalaupun ada seseorang yang fokus di bidang ini, belajarnya seperti ini, dia wafat, itu statusnya jihad fisabilillah. Ya, walaupun nanti kualifikasi tata cara untuk memakamkan dia ketika meninggal misalnya dalam pembelajarannya atau ada orang syekh yang sedang mengajar dengan pola seperti ini, murid yang belajar dengan pola seperti ini, dia meninggal, itu jihadnya fisabilillah. Cuma cara dia untuk kemudian dikuburkan ya, dari mulai dikafani sampai dikuburkan itu berbeda dengan yang fisik. Karena itu yang fisik disebut jihad dunya wal akhirah. Nanti ada jihadul akhirah duna dunya. Itu pun ada tingkatannya lagi. Nanti ada jihad dunya dunal akhirah. Ada yang nilainya dunia akhirat seperti yang fisikal itu dengan harta dengan jiwa, kan? Kemudian ada yang kualitas akhirat ya tanpa dunia. Jadi di dunianya jarang disebut jihad padahal itu jihad secara penilaian akhirat. Nah, kualitas tertingginya ini dengan pengetahuan. Nanti di bawah itu macam-macam, ada turunan lagi ke bawahnya. Ya, seperti yang mencoba mempertahankan diri di tempat yang kena musibah ya supaya orang lain tidak kena dengan itu. Itu jihad juga nilainya. Tapi jihad akhirat dunia kalau dia beriman. Ada jihad seperti jihad disebut di dunia, tapi menurut persepsi akhirat bukan jihad. Ya, itu bukan. Apa di antaranya orang yang berjuang untuk urusan dunia saja. Ada yang pengen disebut sebagai pahlawan, kan? Ada yang konteksnya duniawi, tapi nggak pernah diniatkan ibadah. Itu namanya jihadud dunia dunal akhirah. Jihad untuk dunia tanpa akhirat. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika aspek ini terpenuhi, dia serius belajar agamanya, sungguh-sungguh untuk menguatkan dirinya, membuktikan kebenaran Islam dan menyampaikan risalah itu kepada siapapun yang ingin mengetahuinya. Jadi dia kuat argumentasinya. Mau di soal di sini bisa dijawab, ditanya begini dia bisa pertahankan. Ya, itu semua rasional, bagus ya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak para ulama kita. Itu nilainya jihad fisabilillah. Makanya kualifikasi mereka itu dalam perjalanan zaman pun oleh Allah disetarakan dengan orang-orang yang berjuang di peperangan. Anda kan kenal Khalid bin Walid. Ya? Wah, seorang luar biasa, jenderal yang hebat dan sebagainya. Tapi siapa juga yang nggak kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i? Imam Malik dan sebagainya. Kan itu diabadikan juga. Jadi jihad dengan pena, kan? Itu juga setara dengan jihad mempertahankan teritorial, diniatkan sebagai ibadah, yang mempertahankan iman secara fisikal. Nah, itu Masya Allah gitu tinggi. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini unsur dakwahnya. Nah, yang kita lakukan, kita mencoba menggunakan level ini, teman-teman. Ya.
Jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh, bukan ta'lim biasa. Kita coba bikin sistem yang bagus, ngecek pemahaman lagi, lakukan pengayaan, tuh kan? Sumber dalilnya dilacak dan sebagainya. Sehingga kita berharap dengan ikhtiar ini, kalaupun tiba di ujung kehidupan kita, ajal kita harus kembali saat kita belajar. Mudah-mudahan kita berikhtiar, ya walaupun mungkin nggak seperti orang-orang dulu kualitasnya, tapi mudah-mudahan Allah golongkan kita pada orang-orang yang sedang berjihad dengan pengetahuan. Ada di level yang ini. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian ya, kalau kita, saya pribadi sudah mencoba menaikkan ke level ini, Anda jangan turunkan ke sini. Ya, misalnya saya ngajarnya serius, Anda rebahan, gitu kan? Memang termasuk Ta'lim Rangers, pemburu taklim itu kan, tapi santainya luar biasa. Kita sedang luar biasa bersemangat, wah ini sambil santai, gitu kan? Nggak apa-apa sebetulnya, tapi levelnya nanti turun ke sini, gitu ya. Kita ingin sama-sama berkumpul jadi keluarga dan kembali kepada Allah dengan penuh keindahan, ketemu Rasulullah, gitu kan? Dan ini ikhtiar kita sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, maka mesti mengecek nih capaian dari apa yang telah kita pelajari, bukan hanya pemahaman, tapi sisi praktikal. Yang saya istilahkan dengan goalnya apa nih, gitu kan? Nah, ini yang harus kita ketahui dengan baik. Kemudian parameter dari goal ini sampai sejauh mana bagi diri kita parameternya. Nah, ini yang kemudian menjadikan saya selalu mengingatkan, bahkan dalam setiap pertemuan kita belajar tentang rukun iman, dengan yang pokok. Ini mohon izin ya, saya berikan dasar ini sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Nanti citranya bisa kita tangkap, Anda bisa simpan jadi sebuah tabel, bisa dicek kembali, kan? Nah, ini sudah kita bahas bagian pertama, ya, mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya, ya. Informasi cek, dicek lagi talim yang awal-awal, masuk ke YouTube Mira, dicek semua. Benar nggak informasinya yang kita ketahui itu, ya, ada yang kurang nggak? Terus pemahamannya cek. Dari ujian-ujian di sistem di web itu kan ada ujian tuh. Untuk mengetahui benar-benar kita paham. Terus dari dialog dan sebagainya. Setelah itu goalnya apa prakteknya? Ini kan goalnya zikrullah. Ya, zikrullah. Zikrullah, menyambungkan kita, mengonlinekan kita, mengingatkan kita dengan Allah dalam setiap keadaan kita berkehidupan. Qiyamah wa qu'uda wa ala junubikum, ya kan? Baik saat qiyamah, qu'uda, kemudian wa ala junubikum. Junubah. Kan? Fokus ya. Jadi semua aktivitas kita, kalau kita sudah belajar rukun yang pertama, jadi capaian tertingginya adalah semua apa yang kita lakukan dari perilaku kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kalau berjalan kita ingat sama Allah, gitu kan? Makanya kalau orang berjalan ingat Allah itu dia tidak akan mampir ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Ingat. Dan dia tahu bagaimana cara dia berjalan. Kalau menggunakan sendal, bagaimana cara memulai, apakah kanan atau kiri? Kalau melangkah seperti apa, ya? Kalau baca dia baca apa, sehingga menghasilkan penjagaan Allah kepada dirinya dalam setiap langkahnya. Kalau dia duduk, dia mau ngetik apa, dia ingat Allah, beda. Dia tidak akan mengetik yang Allah tidak sukai. Kalau dia bicara, lisannya terhubung gitu kan, dia ingat Allah, dia akan keluarkan kata-kata yang Allah tidak ridhai. Ini goalnya. Nah, coba latihan, ya, ini prakteknya latihan. Dalam sebulan aja satu-satu. Misalnya kita ingin coba dulu dari apa? Dari pikiran dulu. Ya, pikiran yang dihubungkan kita terhubung pada penjagaan Allah, zikrullah. Maka misalnya prakteknya adalah husnudzan, berprasangka yang baik-baik dengan tatanan yang benar. Kan? Kemudian ke mata, latihan bulan berikutnya mata pokoknya nggak boleh lihat yang Allah nggak sukai. Apa aja gitu, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Latihan dari sepekan, 2 pekan sampai sebulan. Nanti kita akan melihat transformasi kepribadian kita. Maka muncullah apa yang disebut soleh itu. Ya kan, soleh itu kan supportnya dari amal. Amal itu dari latihan, dari amal soleh membentuk pribadi soleh, maka dikenal dengan solihin, ya kan? Nah, maka diabadikan dalam Al-Quran itu kan, di surat An-Nisa itu setiap kita bermohon kepada Allah gitu kan, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Nanti orang solihin ini yang bisa menata diri dengan baik akan dikumpulkan kalau di akhirat dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur, dengan para nabi, para rasul dan sebagainya. Itu harapan terbaik. Jadi di dunia juga mulia, nggak ada ruginya. Di akhirat kalau kita pulang mendapatkan jaminan kebaikan. Jadi yang kita harapkan. Jadi tolong sampai sini ya prakteknya. Nah, di ujung yang kemarin kita sudah sampai juga kepada pembahasan malaikat. Nah, malaikatnya jangan dihafal. Ya, kalau sampai sini, ini dasar sekali. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan dan sebagainya, itu baru sampai sini. Kita udah sampai sini. Jadi kalau saya sudah ajarkan sampai sini, jangan turunkan lagi ke sini. Ya, kita praktekkan sampai ke sini. Jadi kalau pasti akan diuji, setiap pengetahuan itu akan ada ujian dari Allah secara langsung untuk membuktikan kebenaran apa yang kita pelajari, untuk menguji benar nggak. Sekaligus mempertahankan argumentasi. Contoh belajar tentang malaikat Jibril, itu kan banyak yang ngaku-ngaku nabi kan. Itu untuk praktek. Jadi kalau kita sudah belajar tentang Jibril, begitu ada orang ngaku nabi, udah langsung kita tolak. Jadi nggak butuh banyak waktu. Kan yang bikin kita heran itu, ya kalau ada yang ngaku nabi, itu nggak aneh. Karena nabi pun memberikan kesan bahwa akan ada yang demikian. Yang bikin heran itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Gitu. Sedangkan dia hafal Jibril, Mikail, Israfil, Israel, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini persoalan. Ya, Mikail juga kita sudah belajar. Makanya di tempat-tempat kita mesti perbaiki. Nggak boleh ada sesuatu yang nggak disukai dan sebagainya. Terus sampai ke ujungnya. Ya. Nah, ini goalnya sudah kita dapati apa?
Ya, goalnya bagaimana, gitu kan? Ini sudah, ini apa nih? Kemarin sudah saya terangkan karena satu-satu nih. Ya, kalau kita turunkan 10 lagi kita mengulang kembali. Nah, ini yang